Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada antum semua untuk bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan. Takwa bukan hanya angan-angan yang dibuat oleh manusia. Tapi takwa sesuatu yang tertanam di dalam jiwa, kemudian keluar dalam lisan kita, dan kita praktekkan dengan raga yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Semua akan mati, tapi pilihlah kematian yang baik. Ahibati fillah, kita melihat umat manusia beramal. Terus mereka beramal, bekerja dengan harapan amalan mereka, pekerjaan mereka, lelah dan payah mereka akan mendapatkan hasil kelak pada hari dibangkitkannya manusia. Tapi ternyata ada manusia-manusia yang lelah dalam kehidupan ini. Semua hidupnya dipenuhi dengan pekerjaan, dengan amalan, dengan usaha, dan dia berharap. Siapa yang tidak berharap mendapatkan balasan, jamaah? Dan dia berharap mendapatkan balasan, tapi ternyata ada manusia yang amalannya sia-sia. Mungkin kita, mungkin yang ada di sebelah kita, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita yang lain. Allah Azza wa Jalla menceritakan di akhir surah Al-Kahf. Kita tahu fadilah surat Al-Kahfi, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man hafidha khawatima suratil kahf uqiya min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal ayat-ayat penutup surat Al-Kahf, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Dan kita tahu kehadiran Dajjal semakin dekat. Pendusta-pendusta sudah mulai muncul di muka bumi ini sebagai pendahuluan akan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kita ingin selamat, hafalkan, fahami. Ana akan bacakan kepada antum semua, dan sedikit tafsir dan uraian yang semoga kita semakin faham dengan kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 103, Allah mengatakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, katakan kepada umat manusia,
Maukah kalian aku informasikan kepada kalian orang-orang yang paling merugi dengan amalannya? Bukan dia tidak beramal, bukan dia tidak bekerja. Dia beramal. Dia berkeringat. Dia mungkin tidak tidur malam. Mungkin dia berpisah dengan keluarganya, merantau, atau apa saja yang dia kerjakan demi untuk beramal dalam kehidupan dunia, mencari rezeki, atau dalam kehidupan akhirat untuk menuntut ilmu. Siapakah mereka jemaah? Al-akhsarin a'mala, orang yang paling merugi dengan amalan. Kalau orang sudah tidak sholat selesai, orang tidak puasa selesai, tapi ini ada orang-orang yang dia beramal. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amalannya, tidak bermanfaat pekerjaannya. Tapi yang jadi masalah, wahum yahsabun, mereka mengira bahwasanya apa yang mereka kerjakan adalah kebaikan. Mereka menyangka bahwa usaha mereka akan mendapatkan balasan yang indah di sisi Allah Jalla Jalaluh. Itu perkiraan mereka dengan amalan mereka. Ahibati fillah, siapa mereka ini? Kata Allah Azza wa Jalla, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka adalah manusia-manusia yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah, dibacakan kepada mereka qala Allah, ini ayat disampaikan kepada mereka, mereka tolak. Dan mereka pun tidak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Mereka nggak percaya kalau kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka manusia-manusia yang seperti ini, mungkin mereka banyak sodakohnya, mereka banyak amal kebajikannya, mungkin mereka mendapatkan Nobel, mendapatkan piagam, disanjung atas kebaikan-kebaikan mereka. Mereka berjiwa sosial. Mereka banyak membantu dan menolong umat manusia. Mereka mengira telah beramal kebaikan. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kelak pada hari kiamat, amalan manusia akan ditimbang. Tapi itu orang-orang yang punya amal soleh, tapi mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Orang-orang yang punya amal kebajikan, kemanusiaan, apa saja dia bantu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, tanpa iman dan beriman kepada hari akhir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nggak bakal ada nilainya, nggak bakalan ditimbang amalan mereka. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita datangkan tuh amal soleh mereka, tapi gara-gara kufur, gara-gara mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala, Allah jadikan debu yang berterbangan, nggak bisa ditimbang dalam timbangan hari kiamat. Lalu kata Allah, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Itu balasan buat mereka neraka jahanam. Neraka jahanam atas kekufuran mereka. Allah nggak minta banyak dari kita, jemaah. Allah memberikan segalanya kepada kita. Allah turunkan air hujan, Allah tumbuhkan tanaman, Allah berikan fasilitas di tubuh kita. Apa yang diminta oleh Allah? Mentauhidkan Allah,
beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Jangan sampai ayat-ayat Allah engkau tolak, engkau campakkan. Allah katakan balasan buat mereka neraka jahanam, yang kalau engkau memiliki dunia dan isinya dan engkau ingin menebus dirimu, ma tuqbila min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sepenuh bumi ini emas, engkau ingin keluar dari api neraka? La. Apa penyebabnya? Kata Allah, bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ayat-ayat Allah dijadikan bahan olok-olokan. Utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinistakan, dilecehkan, dihina. Dan mereka merasa telah berbuat baik. Nah, mungkin di muka bumi ini ada banyak orang-orang zalim yang mati, tapi dia belum merasakan hukuman akan kezaliman mereka. Tapi kita beriman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Tidak ada satupun amal kebajikan kecuali akan ditimbang. Begitu pula dengan amal keburukan. Namun ada manusia-manusia yang tidak ditimbang amalannya, jemaah. Gara-gara kekufuran mereka. Mereka tolak agama Allah. Mereka lecehkan ayat-ayat Allah, utusan-utusan Allah. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bukan hanya beriman, mereka beramal soleh, maka bagi mereka surga-surga, taman-taman indah, Firdaus. Mereka akan tinggal di sana. Wallahi jamaah, kita capek hidup di dunia ini. Kita harus hadir Jumatan. Sebagian orang tidur di rumahnya, duduk di warung, tidak mendatangi rumah Allah Azza wa Jal. Apakah mereka berpikir meraih surga Allah itu bisa dengan kesantaian ria? La. Perlu capek meraih sesuatu yang besar, perlu pengorbanan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Di surga bukan hanya 2 tahun. Di surga bukan hanya 10 tahun. Bukan hanya 20 tahun. Sebagian orang ketika menjadi pejabat mungkin dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mati. Dia tinggalkan segala fasilitas itu. Tua, sakit, dia tinggalkan segala fasilitas itu. Maka Allah janjikan kepada orang-orang yang berjuang, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Dan dia tahu amal soleh membutuhkan perjuangan dia, maka Allah sediakan buat dia surga yang kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak akan pernah ingin pindah dari tempat itu, jemaah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di 2 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat atau malam Jumat. Dan kita dianjurkan khusus untuk menghafal akhir penutup surat Al-Kahfi. Kata Allah di 2 ayat terakhir, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Banyak orang yang tidak mengenal Allah.
Dia tahu dan faham dengan kemampuan atasan dia. Dia mengerti dan sadar dengan kekuatan bos dia, sehingga dia benar-benar mengagungkan bosnya, mengagungkan tempat dia kerja. Tapi Allah tidak dia agungkan. Dia remehkan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, katakan Muhammad, andai kata lautan itu tinta, kita tahu 2/3 bumi ini lautan, air. Kalau semua lautan itu adalah tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, firman-firmannya, hikmah-hikmahnya, aturan-aturannya, la nafidal bahr, laut itu akan kering jemaah sebelum menyelesaikan menulis kalimat-kalimat Allah. Walaupun kita datangkan lautan yang sama untuk menulis kalimat Allah. Ahibati fillah, Allah itu pemilik kota kita. Kalau ada orang yang berkuasa memiliki 1 juta hektar tanah, 2 juta hektar tanah, 10 juta hektar tanah, 1 miliar mungkin dia miliki. Dia bukan pemilik. Dia hanya penumpang. Dia hanya pinjam. Karena kalau dia pemilik yang sebenarnya, dia akan tetap berada di tempat itu selama-lamanya. Tapi tidak. Dan kita melihat dengan mata kita, orang-orang yang banyak hartanya, yang kuat kekuasaannya, nggak ada. Hibati fillah, yang ada itu cuma makhluk dan al-khaliq. Engkau siapa? Engkau makhluk atau engkau pencipta? Lalu Allah katakan, qul, katakan lagi Muhammad, kasih tahu tuh umat manusia, suruh mereka belajar. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada mereka, aku nih sebenarnya manusia persis sama seperti kalian. Hanya yang membedakan, yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi kita Muhammad alaihissalam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tidak seperti manusia-manusia yang diagungkan, yang ditokohkan. Mereka berucap dari nafsunya dan mengikuti nafsunya. Tapi Nabi kita Muhammad alaihissalam memang sama seperti kita. Tapi yang membedakan, beliau mendapatkan wahyu. Beliau Rasulullah. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah anak Adam yang paling mulia. Wala fakhr. Dan aku mengatakan itu bukan untuk kesombongan, agar orang faham dengan kedudukan Nabi alaihissalam. Memang beliau manusia biasa, tapi beliau manusia terindah yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwa sesembahan kalian cuma satu. Yang berhak untuk diibadahin cuma satu. Karena ada manusia yang menghambakan dirinya kepada batu, ada yang beranggapan Tuhan itu lebih dari satu. Lah, mereka main-main dengan pencipta. Allah itu satu. Yang berhak disembah cuma satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, yang menginginkan surga Allah Azza wa Jal, semua mengatakan kami ingin masuk surga. Tapi apa kata Allah? Falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan pernah menyisipkan dalam ibadahnya selain Allah Azza wa Jal. Jangan pernah menyekutukan Allah, jangan pernah menduakan Allah. Ketika engkau minta, mintalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi, semuanya makhluk kecuali Allah, dialah pencipta kita. Ahibati fillah,
Hari ini hari Jumat, selesaikan baca surat Al-Kahf. Baca dengan artinya. Perbanyak salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak perlu sama salawat kita. Kita yang perlu dengan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلحهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.